Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya ke-8. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, Engkau Allah yang maha baik dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8 berkata, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia, bukan saja kita yang membaca mendengarkan, tetapi kita yang mampu melakukannya dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, siapapun kita, ketika kita mendengar istilah penderitaan, akan langsung mengkonotasikan dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, kesukaran hidup, kepedihan, atau hal lain yang berhubungan dengan konotasi negatif. Pendek kata, penderitaan adalah momok yang menakutkan dan harus dihindari. Pada kenyataannya, pencobaan dan penderitaan itu tidak dapat kita hindari. Jika demikian, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi pencobaan tersebut? Yakobus melalui bacaan kita hari ini, saat ini memberikan beberapa pemahaman penting tentang bagaimana menghadapi pencobaan iman yang mendatangkan penderitaan hidup. Dalam ayat 2 bacaan kita tadi dikatakan begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Pernyataan ini, saudaraku, tidak bermaksud memberi pemahaman bahwa penderitaan hidup itu adalah sesuatu anugerah yang membahagiakan dan menyenangkan. Ya. Saya katakan lagi bahwa pernyataan ini bukan berarti bahwa penderitaan hidup adalah suatu anugerah yang membahagiakan dan menyenangkan. Sebab pada kenyataannya tidak mungkin orang bahagia saat mengalami pergumulan dan derita hidup ini. Ini pula alasan mengapa Yakobus tidak menulis anggaplah suatu kebahagiaan, melainkan dia menulis istilah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu berarti bahwa pencobaan itu bukanlah suatu kebahagiaan, melainkan kepedihan dan penderitaan. Namun orang percaya, kita semua diminta untuk mengandaikan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, Yakobus mengajak kita, umat Tuhan, untuk melihat secara berbeda suatu pencobaan, yakni tidak hanya dipandang sebagai penderitaan, namun dihadapi seakan sesuatu yang membahagiakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, mengapa Yakobus meminta orang percaya untuk menganggap penderitaan sebagai suatu kebahagiaan? Sebab dikatakan bahwa hasil akhir dari pencobaan itu adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup yang disebut sebagai buah yang matang. Ya, jadi bisa saya katakan bahwa lewat proses yang kita lewati itu akan membuat kita memahami dan mengerti, dan kemudian kita menjadi bijak ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan. Ya, di sisi lain kebahagiaan
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan itu juga dapat berarti sikap dan cara kita menghadapi penderitaan tersebut, yakni dari sisi psikologis dan emosional. Sebab bahagia adalah unsur dari emosional kita sebagai manusia. Kita diajak menghadapi kesukaran hidup ini dengan energi yang positif pada sisi emosional kita. Kita dituntut untuk bermental pejuang sesuai firman Tuhan. Yang pertama kita diminta adalah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan iman ini, kita yang pertama harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujiannya kepadanya di dalam mulutku. Dan yang kedua, kita diminta untuk selalu mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dan yang ketiga dikatakan kita harus bergembira. Dalam Amsal 17 ayat 22a dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Dan yang keempat dikatakan kita harus bersemangat. Dalam Amsal 18 ayat 14a dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Memang tidaklah mudah saudaraku untuk menghadapi pencobaan hidup yang datang karena pencobaan iman ini. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ini. Tidak semudah juga saya yang berbicara. Sebab itu dikatakan, mintalah selalu hikmat Tuhan, ya, untuk menghadapi semua itu. Pada ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Allah adalah sumber, ya, Allah adalah sumber segala hikmat, dan ia berjanji akan memberikan hikmat asalkan kita mau memintanya dengan beriman pada janjinya, tidak dengan bimbang. Sama seperti dikatakan pada ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, jangan kita sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Tetapi ketika kita meminta hikmat itu kepada Tuhan dalam iman dan kesungguhan hati kita, dalam percaya yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu ada beberapa hal penting yang mau dikatakan bagi kita lewat firman Tuhan saat ini. Yang pertama, mau dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Sebab disinilah terjadi proses pendewasaan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berhasil melewati dan menyelesaikan setiap persoalan kita, maka kita akan naik level dalam hidup ini. Dan yang kedua dikatakan, ketekunan menghasilkan buah yang matang. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan hidup, maka kita akan tekun mencari kehendak Tuhan. Dalam doa, tekun membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tekun memahami maksud dari semua persoalan, dan tentu juga tekun dan berusaha keluar dari persoalan itu. Kemudian dikatakan inilah kesempurnaan hidup, karena kita bisa menjadi bijak. Dan yang ketiga dikatakan, selalu minta hikmat Tuhan dalam iman. Ketika kita menghadapi persoalan dengan kekuatan diri kita sendiri, ketika kita menghadapi ujian iman kita ini dengan kekuatan kita sendiri, maka ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin saja kita bisa melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Tetapi ketika kita minta hikmat Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan yang keempat, tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 bacaan kita tadi, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya percaya saja kepada Tuhan. Ia sanggup menolong kita. Ia sanggup memberi jalan keluar bagi kita, asalkan kita tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, ingatlah dalam Lukas 1 ayat 27 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetap kuat, tetap berpengharapan kepada Yesus,
percayalah, Ia sanggup menolong kita. Pencobaan yang kita hadapi saat ini seharusnya dipandang sebagai upaya menuju kesempurnaan rohani kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena kesukaran dan kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan mereka yang tahan uji akan memiliki pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap bersemangat, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu minta hikmat-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dalam takut dan pengenalan yang sungguh akan Engkau. Beri kemampuan bagi kami Tuhan, beri Roh Kudus-Mu bagi kami, urapi kami selalu setiap saat Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur sambil mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Pulihkanlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.